Waalaikumsalam. Mau lihat semua wajahnya dong yang belum on cam. Mana ya? Ada siapa aja nih? Aku, Bu. Udah siap nih, cita-citanya kamu jangan jadi dokter semua nih. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Detik lagi nih Kak Tika, kita mulai ada hitungan detiknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah siap ikutan di sini nih? Aku Belan apa teh? Coba acaranya apa sih ini? iya. Itu Iya, kita hari ini mau ngapain ya? mau menjadi dokter cilik. Mau menjadi dokter cilik, Masya Allah. Insya Allah semuanya udah pada siap ya. Kalau gitu kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Kak Ika bilang little us, jawabnya sehat, cerdas, solih, dan soliha. Oke? Sehat, cerdas, solih, dan soliha. Hafal ya, hafal ya. Oke, siap ya. Kita hafal juga gerakannya nih. Gerakannya berarti sehat, cerdas, solih, dan soliha. Oke, siap ya. Little us. Cerdas, Sehat, dan solihat. Sekali lagi kurang kompak nih, Sekali lagi yuk. Ingat ya, cerdas, sehat, solih, dan solihah. Oke? Little us. Cerdas, sehat, dan solihah. Yeay. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masya Allah. Mau panggil satu-satu dulu deh. Ada Yasmin, di sini ada Gaiza, ada Alicia dan Raya. Ada Hansa, ada Sanu, ada Amerta sama Aurora, ada Hukma, ada Najwa, Nadia. Ini siapa nih yang berdua? Kerudung biru. Ya, oke. Terus ada Akram sama Gazi, Alfira sama Zahrana, ada Zahra dan Zaidan, ada Fatih sama Atifa, ada Ashifa, ada Kiana dan Fatih, ada Ayas. Ayas sama siapa Ayas tuh sebelahnya ya? Ada bertiga nih, ada Rashid, Iva, dan Sofia. Terus ada Kenaya, dua lagi Musyafa, dan satu lagi belum di-rename kayaknya ya. Oke, kita kenalan dulu yuk. Namanya udah disebutin semua loh tadi loh. Cuman, kalau di sekolah belajarnya pakai Zoom juga enggak ya? Iya, pakai. Pakai Zoom juga ya. Udah jago dong pakai Zoom berarti. Iya, Oke, aku mau dikasih emot jempol dong. Mana emot jempolnya dong? Bentar. Mana Sudah. ya? Weh, Yasmin yang pertama menemukan emot jempol. Ada Zahra Zaidan juga ada. Fatih Atifat ada. Akram Aziz juga oke. Sekarang kalau misalnya rename nama, bisa nggak mengganti nama? Bisa. Bisa? Oke. Bisa. Sekarang kita coba ganti namanya dengan nama sendiri, lalu buah-buahan yang disukai ya. Waduh. Oke.
Coba nama sendirinya nama panggilan aja, nggak usah sampai empat panjang gitu ya, nggak usah panjang-panjang, nama panggilan aja. Coba diganti namanya dengan nama sendiri atau nama panggilan dengan buah-buahan kesukaan. Misal nih, aku juga mau ganti deh. Coba gimana ya caranya ya? Sudah, Kak. Sudah berhasil? Sudah yang jeruk pisang. Jeruk pisang, wow, Aku sehat jeruk. sekali. Gue jeruk. Aku Banyak yang suka jeruk ya? Oke. Wah, ada yang suka buah manggis. Coba yang lain ya, kita tunggu ya. Ada suka buah apa nih di sini? Coba. Sukanya buah apa ya? Oh, sukanya buah leci sama mangga nih, Alisa sama Raya. Geiza sukanya buah naga. Nah, ada siapa lagi nih? Asyifa nggak suka buah-buahan? Terus kalau misalnya Umi di rumah ada buah-buahan nggak dimakan dong? Enggak. Sukanya apa dong? Sayuran, suka sayuran. Hah? Kamu makan apa setiap hari? Apakah hanya nasi saja? Enggak ya. Coba, ini ada Naya mangga pisang. Fatih sama Atifa kiwi sama blueberry. Oh, Musyafa juga ada suka mangga. Coba yang lain ya, kita tunggu ya. Ada yang suka anggur, ada yang suka lengkeng. Coba bisa tahu nggak nih? Lihat nih, siapa aja yang suka lengkeng nih? Yang suka lengkeng ada lebih dari 2 orang loh. Ada lebih dari seorang loh. Siapa aja? Kakaknya. Itu nanya ayo. Ada yang bisa menyebutkan siapa aja yang suka lengkeng? Ayo, ada yang bisa menyebutkan siapa aja? Ada Sanom, Khonsa, terus ada siapa lagi? Khonsa, terus teh Sanom sama Honsa ya? Iya, gak ada lagi, Dak. Betul. Tadi siapa yang jawab? Namanya Amerta yang jawab. Barakallah, Amerta. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan yang suka buah mangga? Coba. Yang suka buah mangga. Ada Musyafa, Raya, ada siapa lagi? Udah. Naya, lagi nggak? Akram dan Gazi. Ya betul, Akram dan Gazi juga suka mangga, betul. Cuma segitu? Oh iya ya, cuma segitu ya. Betul. Mangga tuh ada banyak ya. Iya, dia sukanya mangga yang dirujak ya. Ya. Coba kita cari yang suka pisang, ada nggak ya? Siapa aja yang suka pisang? Pisang. Hukma, ada siapa lagi nih selain Hukma yang suka pisang? Amarta, Kak. Kakak juga suka, Amarta juga suka buah pisang. Ada lagi? Suka pisang itu ditaruh. Kia juga sama suka pisang. Masya Allah. Tahu nggak? Katanya ya, salah satu buah-buahan yang pasti bakalan ada di surga itu buah pisang loh. Tahu nggak kenapa? Tahu. Jawab. Mana rasanya lupa lagi. Ada jawab lagi. Jadi ternyata nama latinnya pisang itu adalah Musa Paradis katanya. Wah, Paradise itu kan surga ya. Jadi katanya guyonannya itu pasti bakalan ada di surga. Padahal kita tahu ya semua buah-buahan juga pasti bakalan ada di surga ya. Karena semua yang kita ada di surga. Siapa sih yang mau masuk surga? Aku lah. Wah, masa mau ya. Semua yang pengen ada di sana. Oke, jadi untuk nyampe sana tapi nggak bisa gampang ya. Banyak yang harus kita lakukan. Nah, ada jeruk pisang nih. Masya Allah. Nah, sekarang coba kita rename lagi ya. Kita rename lagi namanya dengan nama panggilan masing-masing coba.
Kak, dihapus itunya, nama buah-buahannya. Yuk, coba diganti lagi. Pakai masker tahu nih. Ais, sudah nih. Oke. Sudah. Nah, ini. Nah, yang melon dan stroberi belum diganti, diganti dulu namanya. Jadi biar manggilnya, aku tahu manggil siapa nih. Semuanya kita harus suka makan buah-buahan ya. Soalnya buah-buahan banyak mengandung serat biar tambah sehat kitanya, oke? Oke. Nah, hari ini berarti minta Umi beliin aku buah-buahan ya. Nah, oke. Ya, sambil nunggu yang lainnya di rename, oke. Satu terakhir deh, ada yang bisa nyebutin nggak? Tadi ada yang suka buah naga. Siapa? Hayo, jangan bilang-bilang yang tadi suka buah naga, jangan bilang-bilang ya. Kita cek nih temennya ada yang inget. Gaiza. Betul nggak Gaiza? Coba di open mic-nya Gaiza. Bener nggak tadi Gaiza nulisnya buah naga? Benar. Yeay! Benar. Ingatannya kalian hebat. Berarti benar ya, cerdas. Semoga sehat juga karena rajin makan buah-buahan. Kalau gitu kita panggil ya. Yang di sini yang akan yang jelasin bukan Kak Ika kok, bukan. Siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang siapa? Dokter Gita. Dokter Gita, betul sekali. Assalamualaikum Dokter Gita. Waalaikumsalam Kak Ika. Masya Allah, seru nih, banyak sekali yang udah join. Iya, seneng ya. Iya. Gimana nih Dokter Gita? Kita kan kalau misalnya jatuh suka kaget ya. Apalagi kalau benjol atau tiba-tiba suka kaget. Nah, hari ini Dokter Gita mau kasih tahu biar nggak panik kita harus seperti apa. Betul gitu Dokter Gita ya? Iya, sebelum nanti kita cerita, Kak Ika mau itu ya minta anak-anak pilih kotaknya. Mana coba kotak P3K-nya ada nggak ya? Coba dilihatkan. Wih, ada stiker Little Us-nya lucu ya, bagus. Kak Ika juga Udah dapat mau. semua ya. Udah dapat semua ya, alhamdulillah. Coba ada yang tahu nggak di situ ada kasa steril? Bisa keluar kan kasa steril di situ? Bentar, kasa steril ini. Betul sekali ya, Merta. Betul nggak sih Dokter Gita itu kasa steril? Betul. Betul. Yang lainnya udah juga bisa ya nunjukin ya. Ada. Oh, ada juga nih. Musyafa udah, Alfira dan Zahrana ada, Yasmin juga udah, Gaiza juga udah. Oke, Sanum juga ada nih ya kasa sterilnya. Alhamdulillah. Oke. Bangga Dokter Gita, kita lanjut kah? Ya. Terima kasih Kak Ika. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai itu ya mendengarkan paparan tentang apa itu P3K. Kita mau izin dulu share screen-nya ya. Terus nanti sementara sambil selama paparan nggak apa-apa ya, nanti di mute dulu ya sama operator ya. Nanti kalau pas diskusi kita bisa ngobrol lagi. Siap. Kak Ika ini udah tampil presentasinya? Sudah. Sudah ya? Sudah ada. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ceria ini, bersama Little Us, kita akan mendapatkan materi tentang P3K. Sehingga
Dengannya kita bisa siap jadi dokter kecil. Nah, bentar ya. Apa itu P3K? Ada yang tahu nggak P3K itu P3K apa? adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, betul. P3K itu, nah ini ya slide-nya ya. Nah, P3K itu adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu upaya pertolongan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Jadi sebelum datang ambulan, sebelum datang dokter. Nah, orang yang melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan bisa melakukan pertolongan sementara dulu. Ini arti dari P3K. Nah, P3K ini ilmu-ilmunya bisa kita mengetahui tentang bagaimana menangani luka, bagaimana menangani cedera. Nah, ilmu P3K ini diharapkan semua orang bisa mendapatkannya. Di antaranya kita juga, anak-anak juga diharapkan bisa mengetahui ilmu ini. Sehingga kita bisa menolong diri kita sendiri dan juga teman-teman kita ketika ada yang saat itu kecelakaan di dekat kita. Sampai sini bisa dipahami? Saya, insya Allah ya. Nah, ini kotak P3K-nya. Nah, biasanya kotak P3K ini tasnya warna merah. Supaya, kenapa coba warna merah ya? Supaya Mungkin untuk memudahkan untuk melihatnya saat ada asap, mungkin saat ada kecelakaan asap. Jadi mudah terlihat ya, warna merah itu Iya, ngejreng, Iya, lebih mudah terlihat. Biasanya ada tanda palang merahnya di sini. Iya. Tapi kotak P3K ini juga kita bisa buat sendiri, yang bisa dibuat sendiri oleh kita sendiri, seperti yang dibuat oleh Little As. Bisa berupa kotaknya yang ada juga boleh. Nah, kotak P3K ini baiknya kita simpan di tempat-tempat yang mudah terjangkau. Nah, misalnya bisa di rumah, ketika di rumah ada tempat penyimpanan yang khusus, bisa di lemari yang khusus, tapi mudah diambilnya. Nah, kotak ini juga kita bisa simpan di kendaraan. Nah, kalau misalnya pas lagi perjalanan ada yang mengalami kecelakaan. Nah, apa sih isi-isi kotak P3K ini? Nah, ini isinya ya. Isinya itu umumnya berupa alat-alat yang sederhana dan obat-obatan yang penting. Juga di situ kita bisa simpan nomor telepon penting yang dapat dihubungi saat kondisi darurat. Apa sih alat-alatnya? Nah, ini alat-alatnya. Bisa ada kasa steril, ada gunting, ada pinset, ada termometer, ada kasa pembalut, penitik, obat-obatan, perban elastis, plester luka, cairan antiseptik, dan cairan untuk pembersih luka atau Rivanol. Tadi yang ada di kotak Little Kas ada apa aja? Ada kasa, ada plester luka, cairan antiseptik atau betadine, Rivanol, sama plester ya. Kalau gunting udah pada bawa semua? Udah siap gunting? Bawa. Udah ya gunting ya. Kalau saus tomatnya udah siap nanti? Sudah siap. Udah siap. Itu tapi nggak ada di kotak P3K saus tomat ya. Nanti saus tomat buat pura-pura jadi darah. Nah, sekarang kita mulai. Nanti hari ini kita belajar penanganan P3K tentang 3 dulu ya. Pertama, kita bagaimana menangani ketika kita mimisan. Yang kedua, ketika kita sedang luka berdarah atau kena pisau misalnya. Yang ketiga, kalau kita kena luka bakar atau kena api. Nah, sebelum kita mulai cerita tentang mimisan, kita belajar tentang bagaimana menangani mimisan, Kak Ika mau cerita dulu tentang bermain ke Taman Ria. Nah, adik-adik dengarkan dulu ya cerita Kak Ika ya. Angga Kak Ika. Ya,
Ceritanya begini, bermain ke Taman Ria. Hari Minggu yang cerah, Dani dan Aisyah mengajak Mei pergi ke Taman Ria. Sudah sepekan ini ada Taman Ria di kota. Banyak permainan menarik seperti biang lala, komedi putar, dan berbagai kios jajanan tentunya. Tak lama, Dani, Aisyah, dan Mei pun tampak mengayuh sepeda mereka dengan lincah menuju Taman Ria. Hore! Akhirnya, 3 sekawan sampai di Taman Ria. Mereka pun segera larut dalam berbagai permainan yang ada di Taman Ria. Karena keasikan bermain, 3 sekawan tidak menyadari bahwa matahari sudah tinggi dan bersinar sangat terik. Hingga akhirnya, ada apa coba? Darah yang keluar dari hidung, pasti. Ya, ternyata ada yang berdarah hidungnya. Ternyata yang berdarah hidungnya itu adalah Aisyah. Aduh, bagaimana ini? Hidung Aisyah mimisan, kata Mei. Mei-nya panik. Daninya tenang, Aisyah. Untunglah, Dani udah pernah diajari ibu untuk mengatasi mimisan. Dani mengajak Aisyah berteduh di bawah pohon yang rindang. Angkat kepalamu, Aisyah, supaya darahnya tidak mengalir, saran Mei. Mei yang panik tadi ya. Bukan begitu caranya, kata Dani. Saat mimisan, kita harus duduk dengan kepala menghadap ke bawah. Kenapa? Agar darah tidak tertelan. Tekan hidung bagian depan dengan ibu jari dan telunjuk selama 5-10 menit untuk menghentikan mimisan, kata Dani. Lalu bernafasnya melalui mulut ya. Apakah kita perlu memasukkan tisu ke dalam hidung agar mimisannya cepat berhenti? Tanya Mei. Tidak perlu memasukkan benda apapun ke dalam hidung untuk menghentikan mimisan, jawab Dani. Ternyata benar, tak lama mimisan dari hidung Aisyah pun berhenti. Syukurlah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya pertolongannya teman-teman, kata Aisyah. Bagaimana caranya ya supaya tidak mimisan lagi, kata Aisyah. Kata ibuku, hindari mengorek hidung atau terlalu lama bermain di bawah terik matahari. Baru sadar, ternyata hari memang sudah siang ya, ujar Mei. Pantas perutku sudah keroncongan. Yuk kita makan siang dulu, kata Aisyah. Setuju, aku juga sudah lapar, kata Dani. Akhirnya mereka pun segera menuju kantin di Taman Ria. Gitu ceritanya, Dokter Gita. Makasih Kak Ika ceritanya. Nah itu adik-adik cerita tentang Aisyah tadi ya, yang mimisan, kemudian ditolong oleh Dani dan Mei. Nah sekarang Dokter Gita mau cerita tentang bagaimana mengatasi mimisan ya. Nah adik-adik, Masya Allah, Allah itu sangat baik sekali sama kita. Allah menciptakan tubuh kita sangat sempurna dengan anggota tubuhnya dari kepala, badan, tangan, sampai kaki. Nah, supaya anggota tubuh kita itu bisa sehat, bisa menjalankan fungsi organ-organnya dengan baik, ada namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki. Nah, kalau di hidung, ini kelihatan ya, di hidung, ini pembuluh darah di hidung. Ada kumpulan pembuluh darah yang dinamakan plexus Kisselbach. Nah, plexus Kisselbach ini adalah kumpulan pembuluh darah yang ada di hidung. Pembuluh darah ini tipis sekali, tipis. Nah, pembuluh darah ini sangat peka terhadap hal-hal yang perubahan cuaca atau trauma atau tekanan akibat mengorek hidung atau kemasukan benda asing serta iritasi akibat pilek atau alergi. Nah, makanya kenapa tadi Mei itu ketika kena bukan Mei tadi Aisyah ya. Ketika Aisyah itu ketika panas yang terlalu terik,
terlalu lama main di luar bisa mimisan karena plexus kselbah ini nggak terlalu tahan sama cuaca yang terlalu panas gitu ya. Atau misalnya ketika kita terlalu mengorek-korek hidungnya terlalu keras, bisa juga berdarah. Atau kemasukan benda asing misalnya, serta kalau pilek membuang ingusan terlalu kencang. Ya. Nah, bagaimana cara pertolongan pertama pada mimisan? Pertama, kata Dani tadi harus bersikap tenang, jangan panik. Karena ketika kita panik, dapat membuat darah tertelan, hingga bisa menyebabkan sumbatan jalan napas atau misalnya gejalanya tersedak, gitu ya. Jadi atau agak sesak. Kita harus tenang supaya darah itu tidak sampai tertelan dan masuk ke dalam saluran napas kita. Kemudian, seperti tadi Dani katakan, posisikan kepala menghadap ke bawah. Jadi ke bawah sini ya, ke bawah seperti ini. Jangan tengadah ke atas. Yang betul yang seperti ini, menunduk ke bawah, tidak menengadah ke atas. Selanjutnya, tekan perlahan hidung bagian depan selama 5-10 menit. Misalkan kita yang misalnya di lubang sebelah kanan, ditekan yang lubang sebelah kanannya sambil kita menunduk, tekan, biarkan sampai 5 menit. Nah, karena kan jadi agak napasnya tersumbat tuh, makanya napasnya pakai mulut, sampai ditekan hidungnya, napasnya kita sampai pakai mulut. Kemudian misalnya ketika sudah keburu ada darah yang tertelan, jangan ditelan ludahnya. Harus kalau bisa dikeluarkan lagi. Karena kalau sudah masuk ke perut kita, nanti kita bisa mual atau tersedak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau tidak? Bisa mengerti? Ada. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa kalau mimisan itu nggak boleh menghadap ke atas? Oh, ke atas. Iya. Kalau mimisan menghadap ke atas, nanti darahnya akan masuk ke saluran ke pernapasan kita atau ke perut kita. Jadi kalau menghadapnya ke bawah, nanti darahnya akan keluar menetes ke bawah. Jadi kenapa kita menghadap ke atas? Supaya darahnya tidak tertelan atau masuk ke saluran napas kita. Takutnya nanti kita jadi sesak. Tapi kalau kita nunduk, nanti darahnya akan keluar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya, kalau darahnya keluar juga. Ya, terima kasih. Sama-sama. Halo, dokter. Halo, dokter. Ya. Kenapa bisa? Kenapa jadi mimisan? Oh, kenapa jadi mimisan? Iya. Tadi mimisan itu karena pembuluh darah di hidungnya itu tipis. Jadi gampang terluka hidungnya kalau kena panas atau kena korekan tangan kita. Ya. Itu jawabannya. Di dalam terus. Kalau terapi suka di mimisan. Oh iya. Terus. Di dalam telus ya, iya. Karena mungkin ada beberapa anak yang pembuluh darahnya sangat tipis sekali. Jadi lebih mudah mimisannya dibandingkan anak-anak yang lain. Nanti kalau terus-terusan berdarah, kita harus periksa ke dokter ya. Makasih. Dokter, Ya. emangnya tuh kalau misalnya pembuluh darahnya kepanasan, emangnya bisa maksud itu terluka atau pembuluh darahnya terluka atau pecah? Jadi pecah, pembuluh darah jadi pecah. Tapi kalau misalnya dari yang dari yang asalnya panas-panas tapi tiba-tiba jadi dingin mendadak itu juga bisa menyebabkan mimisan ya? Mimisannya mungkin pas lagi tadi panas tadi itu. Karena pembuluh darah itu rentan bisa pecah kalau terlalu panas udaranya. Jadi pas ke dalam dingin jarang ada yang mimisan kalau dingin. Biasanya pas lagi panas. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih.
Sama-sama. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara mencegah mimisan? Yang pertama, kita harus menghindari mengorek-korek hidung dengan terlalu dalam. Ketika membersihkan pun di sekitar luar saja boleh. Kemudian kita coba hindari bermain. Kalau cuaca di luar lagi panas banget, kalau cuacanya lagi adem nggak apa-apa main di luar. Tapi kalau lagi terik sekali, kita boleh mainnya di dalam rumah dulu, tidak sampai di luar dulu gitu ya. Karena tadi kalau cuaca panas itu mukosa hidungnya mudah kering, jadi cepat menjadi mimisan juga. Jadi cepat pecah pembuluh darahnya karena kering itu pembuluh darahnya, gitu. Mukosanya juga kering. Kemudian mukosa itu dinding hidungnya kering ya. Kemudian hindari membuang lendir atau ingus terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada pleksus gesabah tadi juga. Selanjutnya, kalau kita misalnya olahraga tuh, misalnya olahraga apa ya yang suka bisa kena bola, misalnya kasti atau bisbol, bisa kita baiknya pakai alat pelindung di sekitar wajah untuk menghindari benturan sehingga kita mencegah untuk terjadinya mimisan. Nah, kapan kita baiknya ke dokter? Kalau pertama, kalau mimisannya nggak berhenti dengan penekanan hidung, udah ditekan misalnya hidungnya lama 5 menit, ulang lagi sekali lagi, kok nggak berhenti ya? Nah, kita harus segera mencari pertolongan, bisa datang ke klinik atau ke rumah sakit. Atau kita misalnya mimisan sampai menyebabkan kita pingsan, berarti terlalu banyak darah yang keluar misalnya, atau ada keluhan-keluhan lainnya. Atau mimisannya berulang, seperti tadi siapa Zahra ya? Mimisannya kok sering mimisan ya Bu Dokter? Sering banget, itu juga harus periksa ke dokter. Atau mimisan pada bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Kemudian bila mimisannya sampai membuat kita sesak, ada sumbatan jalan napas juga harus segera ke rumah sakit atau ke klinik. Dan yang selanjutnya ke dokter itu kalau misalnya mimisan itu akibat kelainan anatomi atau bentuk di wajah kita ya, atau kena misalnya benturan yang keras seperti tadi kita main kena bola tekanan yang besar sampai takutnya ada patah di daerah hidungnya. Nah, itu adik-adik materi pertama tentang mimisan ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di sesi diskusi ya. Selanjutnya Kak Ika akan melanjutkan cerita lagi tentang materi kedua tentang sangkoki cilik. Ya, silakan Kak Ika. Terima kasih Dokter Gita. Sangkoki cilik. Hari masih pagi, tapi Cica sudah rapi. Ditemani ibu, ia pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja bahan masakan. Banyak orang berkumpul di pasar tradisional untuk jual beli. Jadi, saat sedang berada di tempat yang ramai seperti pasar, harus selalu ditemani oleh orang dewasa ya. Hari ini Cica berencana masak sayur sop dan ikan goreng bersama sahabatnya, Dewi yang akan berkunjung ke rumah. Oleh karena itu, Cica dan ibu menuju ke kios sayuran dan ikan. Dengan lincah, Cica memilih bahan-bahan masakan yang diperlukan. Harga belanjaan Cica 25.000, sementara ibu bawa uang 50.000. Cukup ya berarti ya. Sampai di rumah, ternyata Dewi sudah datang. Dengan memakai celemek dan topi masak, kedua gadis cilik itu pun pergi ke dapur untuk memasak ditemani ibu. Hati-hati jika memasak dan memakai peralatan di dapur ya, pesan ibu. Siap, Bu. Jawab Cica. Ayo kita mulai dengan mencuci sayurannya terlebih dahulu, ajak Cica. Setelah sayuran dicuci, kita akan mengupas wortel, lalu kentang satu persatu. Dewi mulai mengambil pisau dapur. Aduh, apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan Dewi tersayat pisau. Tersayat pisau saat mengupas kentang hingga berdarah. Tenang Dewi, jangan panik, kata ibu. Ayo, bersihkan lukamu dengan air mengalir, ujar Cica sambil membuka keran air. Ibu akan ambilkan kotak P3K.
Setelah luka dibersihkan, Cica lalu membubuhi cairan antiseptik pada luka di jari Dewi dan menutupnya dengan plester dari kotak P3K. Wah, kamu memang sigap, Cica, puji ibu. Lain kali, hati-hati jika menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, atau cutter. Siap, jawab Cica dan Dewi serempak. Tak lama, nyeri di jari Dewi pun berkurang. Mereka lalu kembali melanjutkan memasak dengan lebih hati-hati. Akhirnya, sayur sop dan ikan goreng lezat masakan Cica dan Dewi pun siap dihidangkan. Terima kasih Kak Ika. Tadi cerita tentang itu ya, memasak di rumah dengan ibu, kemudian ada yang terkena terluka oleh pisau. Ada yang pernah kena luka berdarah seperti itu enggak? Pernah. Anda pernah kena apa aja coba? Kena pisau, kena gunting, kena apa lagi? Jarum. Ketusuk jarum, ada berdarah. Jatuh juga ada yang sering jatuh ada? Ada suka luka. Aku pernah jatuh lututnya berdarah. Oh iya, itu namanya luka apa tuh? Kalau tadi kan luka kena sayatan, kalau kena pisau. Kalau yang luka jatuh luka batu tajam. Oh iya, luka lecet ya, luka lecet karena benturan. Kalau kena apa itu? Kena apa lagi? Kena banyak ya yang berarti memang banyak kasus-kasus kita bisa terluka ya, bisa di rumah, bisa di sekolah atau saat kita main. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasi perdarahan akibat teriris benda tajam atau cedera? Nah, pertama, ingat-ingat ya, cara yang pertama, pertolongan pertama saat perdarahan itu, pertama, bersihkan luka dengan air mengalir. Nah, bagusnya air yang langsung yang mengalir ya, misalnya dari keran atau diguyur sama gayung. Nah, supaya lukanya itu bisa terbersihkan dulu. Kemudian, kalau misalnya ada yang kotoran-kotorannya, ya ini masih yang pertama ya, sudah dibersihkan pakai air. Kemudian misalnya masih ada sisa-sisa apa ya, pasir misalnya, pasir atau sisa-sisa apa lagi ya, kotoran-kotoran yang menempel lainnya bisa ditambah dengan dibersihkan pakai Rivanol tadi yang ada di kotak P3K yang ada di kelas. Nanti dibubuhkan dulu. Nanti kita praktek ya. Nanti pas sudah selesai materi ini kita praktek. Dibubuhkan ke dalam kasak dulu, kemudian dioleskan ke tangan ke daerah yang terluka tadi, dibersihkan luka-lukanya. Sesudah itu, sudah kering, bubuhi dengan antiseptik seperti povidone iodine, ya. Yang tadi itu ada di kotak namanya betadine. Nah, dibubuhkan betadine ke luka yang tadi sudah dibersihkan. Selanjutnya, yang ketiga, kita tutup luka dengan plester dan kasa atau kasa pembalut. Nah, ditutup sama kasa, kemudian diplesterin supaya tidak terlepas. Kemudian kalau misalkan perdarahannya tidak berhenti, harus segera dibawa ke dokter. Ya, tadi udah ditekan, udah dibersihkan, tapi kalau lukanya darahnya masih banyak ya, kemungkinan berarti ada pecah pembuluh darah di sana yang agak dalam. Berarti harus segera dibawa ke sarana kesehatan atau ke dokter atau ke rumah sakit supaya lukanya ditangani lebih lanjut. Nah, ini adik-adik ya yang pertama, jadi diulang lagi ya. Bersihkan luka dengan air mengalir, kemudian kalau masih belum cukup ditambah dengan Rivanol, kemudian bubuhi luka dengan betadine, tutup luka dengan plester atau kasa pembalut, dan segera bawa ke dokter bila perdarahan tidak berhenti. Nah, boleh nggak kita kasih di luka itu, misalnya dikasih mentega, boleh? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh, ya.
dikasihnya. Jadi luka tadi itu kita nggak boleh ngasih macam-macam selain obat ya, karena bisa menyebabkan misalnya ada yang dikasih odol, kasih mentega, sekarang kasih meses ya, jadi kayak bikin roti deh. Misalnya dikasih Tapi, Bu, makan, nah itu nggak boleh ya ditambah-tambahan bahan-bahan lain, karena bisa kenapa? Ibu aku suka ngasih kecap. Soalnya, iya, soalnya nanti bisa menyebabkan infeksi atau memperlama penyembuhan. Ya. Nah itu ada yang bertanyakan dulu nggak sampai sini yang tentang luka atau udah mengerti Aku, semua? Bu, Ya boleh. Bentar. Ya. Tapi kalau misalnya itu dikasih daun sirih emangnya boleh? Oh daun sirih ya. Kalau daun sirih itu sebenarnya masuk obat-obat herbal ya, obat-obat herbal. Kalau kita misalnya sudah yakin daunnya itu bersih, misalnya ya, bersih, udah dicuci, tahu cara pengolahannya, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya kitanya belum tahu ilmunya, belum tahu cara pemakaiannya, baiknya pakai alat-alat yang ada di kotak P3K saja, itu udah cukup insya Allah ya, udah cukup sebenarnya dengan alat-alat yang ada di P3K. Tapi nanti kita belum tahu ternyata daunnya membuat jadi alergi sama kita misalnya, karena kita nggak tahu tuh daunnya daun apa misalnya yang belum hafal sekali. Kalau memang kita sudah hafal, udah bisa bagaimana cara membersihkan daunnya, cara mengolahnya itu dibolehkan. Tapi baiknya pakai alat-alat yang di P3K aja dulu ya. Udah kiamat di sini. Udah bisa mengerti semua yang ini yang mengobati perdarahan udah? Udah ya. Itu satu lagi ya sebelum nanti kita praktek ya. Yang Kak Ika mau cerita dulu sekarang tentang cerita ketiga. Ya, mau cerita satu lagi ya tentang lezatnya ikan bakar. Hari ini semua keluarga berkumpul bersama untuk liburan. Nah, menjelang malam, seluruh anggota keluarga mulai sibuk mempersiapkan hidangan. Mereka akan membuat ikan bakar. Di halaman belakang, Paman Hadi dibantu anak-anak menyiapkan pemanggang untuk memasak ikan bakar. Tapi tiba-tiba Zaki terkena percikan api hingga tangannya terluka. Aduh, tanganku terkena api, teriak Zaki kesakitan. Paman Hadi segera menarik Zaki menjauh dari pemanggang. Setelah berada di tempat yang aman, Paman Hadi lalu mendinginkan luka bakar itu dengan air yang mengalir dari keran selama 15 menit. Paman, ini mentega untuk mengobati luka bakar di tangan Zaki, kata Raya datang membawa mentega. Tidak perlu Raya, cukup bersihkan luka bakar dengan air mengalir, jawab Paman. Kenapa begitu Paman? Tanya Raya. Memberi bermacam bahan seperti mentega atau pasta gigi justru dapat mengiritasi kulit yang terbakar, kata Paman. Oh, begitu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah dibersihkan, biarkan luka bakar tetap terbuka. Tidak perlu ditutup dengan kasa pembalut. Kita bisa mengoleskan salep yang mengandung aloe vera jika ada. Syukurlah sakitnya sudah mulai berkurang. Terima kasih Paman, kata Zaki. Mereka pun kembali mempersiapkan hidangan ikan bakar dengan lebih hati-hati. Akhirnya, ikan bakar lezat pun dapat dinikmati bersama-sama malam itu. Ika, ada yang pernah kena ini juga nggak? Kena percikan api? Pernah. Nah, kenapa lagi biasanya yang kena luka bakar? Panas. Kena panas apa? Kena kata panas pernah ada? Minyak panas, Bu. Minyak panas. Oh iya, pernah ya. Di mana tuh, di rumah?
Iya ya. Panci. Oh, panci. Kalau aku mah kena cipratan minyak panas, cuman Oh, cuman udah tahu langkah-langkahnya gimana, dan gak sampai luka. oh iya gitu ya. Nanti kita cari tahu ya, gimana cara penanganan kalau kita kena luka bakar. Luka bakar ini bisa macam-macam. Bisa akibat tersiram air panas, tersulut api, atau terkena benda panas. Ya. Nah, caranya gimana nih pertolongan-pertamanya? Yang pertama, kita harus tetap tenang, jangan panik ya. Kemudian segera jauhi sumber luka bakar. Ya, tadi kita kena api, harus segera menjauhi sumber apinya tersebut. Kena panci, jauhi, jangan deket, jangan ditolak lagi ya. Dijauhi pancinya gitu. Kemudian yang kedua, minta pertolongan orang dewasa terdekat atau ke ayah, ke ibu atau ke kakak. Ibu, ini aku kena karena luka bakar. Bilang ya, harus bilang supaya nanti bisa dibantu. Selanjutnya yang ketiga, ini yang penting nih, ini paling penting. Yang ketiga, dinginkan bagian tubuh yang terkena luka bakar dengan air mengalir dari keran selama 10-20 menit. Jadi misalnya kita kena tangannya ya, kena luka bakar panas, disimpan di bawah aliran keran, biarkan didinginkan dengan air mengalir tadi selama 10 menit. Biarkan ya seperti itu gitu. Kalau misalnya nggak ada air yang mengalir ya boleh aja dimasukkan ke dalam misalnya baskom, tapi airnya harus air yang bersih ya. Biarkan supaya sampai dingin, supaya kulitnya sampai dingin gitu ya. Sampai dingin. Sesudah dingin, kemudian yang keempat, berikan salep pelembab. Bisa mengandung aloe vera itu lidah buaya ya, pada luka bakar yang ringan, atau juga ada obat-obatan atau salep yang ada di apotek untuk luka bakar, untuk khusus luka bakar. Selanjutnya, tadi kata sebagaimana tadi Kak yang cerita, kita jangan menutupi luka dengan kain kasa pembalut. Jadi biarkan lukanya dirawat secara terbuka. Beda seperti tadi, yang kalau perdarahan ditutup dengan kasa, kalau luka bakar boleh nggak? Enggak ya, kenapa coba kira-kira kenapa enggak ditutup kalau luka bakar? Soalnya kalau ditutup, ntar bakal menyebabkan iritasi pada lukanya dan malah menjadi lebih parah lukanya. Ya, bisa ya. Nanti karena biasanya luka bakar itu kan suka ada yang mengelupas ya bagian kulitnya ya. Ada yang mengelupas. Nanti kalau suka ada keluar cairan-cairan juga. Nah, ketika kena kasa, malahan jadi nanti menempel luka-lukanya, jadi menimbulkan luka baru lagi. Atau bisa menimbulkan juga jadi lukanya tidak cepat mengering gitu ya, tidak cepat mengering. Ya, selanjutnya hindari penggunaan ini ya air es. Nah, kalau tadi dicelupkan, nah itu atau dialiri air kemarin air yang biasa ya, air yang biasa, nggak begitu dingin, tidak boleh pakai air es. Karena kalau pakai air es nanti pembuluh darahnya terlalu menguncup, khawatir nanti penyembuhan lukanya juga jadi terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Dan juga hindari bahan-bahan yang dioleskan seperti diolesin kecap, diolesin mentega atau pasta gigi pada luka karena bisa mengiritasi kulit yang terbakar dan menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Nah, kalau kita yang kesakitan tuh udah perih, ibu kok perih sekali ya misalnya, kita boleh minum obat-obat anti nyeri seperti obat paracetamol kalau masih nyeri. Nah, itu adik-adik tentang materi tentang luka bakar. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang luka bakar? Aku, Bu, kalau Ya, misalnya boleh. pakai itu luka bakarnya pakai ekstrak daun binahong boleh nggak? Untuk daun binahong ya. Itu juga sama ya. Itu namanya obat herbal. Nah, obat herbal ini juga tadi dibolehkan kalau memang kita
tahu ilmunya dan cara pengolahannya gitu ya. Kalau khawatirnya nanti misalnya kita bikin sendiri, belum tahu caranya, daunnya belum dibersihkan, daunnya kotor, nanti menimbulkan luka infeksi kepada luka bakar tadi itu, gitu ya. Itu Kakak Amer. Kalau pakai apa? Kalau pakai minyak but-but boleh? Oh, minyak but-but ya. Kalau minyak but-but tadi itu sama mirip dengan ini aloe vera tadi ya. Jadi ada bahan buat pelembabnya. Kalau tadi lukanya udah dibersihkan, udah didinginkan, kemudian juga bisa dioleskan tadi krim atau minyak pelembab itu boleh. Tapi harus bersih dulu ya lukanya ya. Dibersihkan, didinginkan dulu, dibersihkan dulu. Iya. Sama-sama. Nah, kapan kita dibawa ke dokter luka bakarnya? Pertama, kalau misalnya luka bakarnya terlalu dalam, sampai bisa menimbulkan adanya bula. Bula itu yaitu gelembung berisi cairan yang dasarnya pucat atau kemerahan. Seperti pernah ada yang pernah kena cacar air, pernah? Cacar air? Pernah? Yang ada gelembung-gelembung berisi cairannya. Nah, bula itu seperti itu. Jadi, misalnya kita kena luka bakarnya di tangan. Di sini sampai timbul gelembung berisi cairan. Nah, itu harus segera ke dokter. Nanti biasanya dokter akan mengeluarkan cairan yang ada di dalam gelembung tadi itu. Atau ada luka bakarnya di daerah wajah, misalnya kena kakinya darah wajah, darah leher, atau darah alat kelamin kita, atau di daerah tangan, daerah telapak tangan misalnya ya. Itu juga harus segera ke dokter, karena itu memerlukan perawatan yang lebih khusus lagi. Kalau ditanganin oleh kita, kalau tidak sempurna, takutnya menimbulkan kecacatan. Ya. Kalau luka bakar boleh kena air? Kena air? Oh iya, tadi kan harus didinginkan justru. Kalau kena luka bakar, pertolongan pertamanya harus didinginkan dulu dengan air mengalir tadi. Dengan dibiarkan selama 10 menit boleh. Jadi kalau kena air. Kalau sudah, maksudnya kalau sudah nanti selesai gitu ya. Kalau sudah lukanya udah, maksudnya kena airnya kalau sudah selesai diobatin gitu. Atau sebelumnya? Sudah diobatin. Oh, sudah diobatin ya. Kalau misalnya sudah diobatin, kalau bisa jangan kena air lagi. Tadi kena air itu kalau pertolongan pertama saja, ya. Didinginkan saat proses pendinginan saja. Ya. Sampai sini udah. Nah, sama-sama. Sudah mengerti semua? Nah, nanti adik-adik bisa juga nanti baca tentang lebih lengkapnya lagi tentang P3K ini di buku ini ya. P3K untuk anak. Aku siap jadi dokter cilik ini yang membuatnya Dokter Vika Farah Adiba, dokter anak. Nanti adik-adik bisa membaca lebih lengkap di buku ini. Nah, alhamdulillah ya materi sudah selesai. Sekarang kita praktek ya. Kita akan dibantu sama Kak Ika juga praktek tentang bagaimana membersihkan dan membalut luka. Nah, alat-alatnya disiapkannya udah siap? Alat-alatnya? Itu dulu ya. Boleh Sudah siap. Alat-alatnya yang sudah siapkan adalah kotak P3K-nya, kemudian gunting, kemudian saus tomat, dan rekannya yang menjadi orang yang terlukanya, pura-puranya. Udah ada siapa di sebelahnya? Teman adiknya yang sebelah katanya teh. Nah, bentar ya, kameranya mau ini dulu, disiapin dulu bentar. Yang barengan sama adiknya, yang barengan sama kakaknya nih, korbannya bisa di sebelahan ya. Gantian ya, saling gantian ya. Ini pasti yang bagian paling seru adalah nyimpen saus tomat kayak gitu ya. Hati-hati ya. Itu nanti ceritanya darah loh, jangan dijilat loh. Nah, ini ya. Kelihatan nggak kameranya? Bentar ya. Tangannya nih, ini tangan Bu Dokter ya. Yang sendirian boleh diajakin uminya. Kalau ada adiknya boleh, atau ada abangnya boleh.
Coba sini kaki sini. Nggak akan kelihatan. Kak, tapi teman saya berdarah beneran gara-gara digigit kucing. Kecap boleh nggak? Darahnya warna hitam. Nggak apa-apa kalau nggak ada mah boleh. Apa itu juga disuruh sama itu. Nih lihat nih, ini ada Sama tangan. Coba sekarang kita tangannya dilihatin, tangannya dilihatin. Kita foto dulu, tangan. Ya kalau juga kan kalau pakai darah asli aku pakai jarum. Cuma kayak itu. Coba tunjukin sekarang mana yang ininya yang tangan yang terlukanya mana di kamera semuanya. Aduh ada darah. Beneran dijilat. Nanti kok pakai sambal tangannya bisa bahaya. Udah. Ya, kalau Mana? soalnya- Coba tunjukin dulu. Nanti kalau udah siap semuanya kita foto dulu ya. Ayo mana? Coba diperlihatkan tangannya udah kena saus tomat. Oh, iya, betul. Dijilat tuh guys, darahnya jangan. Amerta juga lagi diemut. Ini mah darahnya yang ketinggalan. Oh iya, sebentar ya. Oh iya dipin ini. Bentar ya. Udah terlalu Nah ini nih, kelihatan ini tangannya, tangan yang di Bu Dokter udah kelihatan ya. Ya udah. Nah, Udah kelihatan ya. kok kelihatan ada cabenya gimana dong? Sekarang sesi foto dulu ya, sesi foto dulu. Tangannya coba diperlihatkan. Kak Ika boleh kasih aba-aba. Oh belum ya. Udah siap. Nah, Tangannya udah dikasih darahnya. Darahnya di kebanyakan. Kalau yang kebanyakan jangan dijilat ya. tuh kita foto dulu ya. Yuk foto dulu yuk. Silakan, siap. Tangannya mana? Nah, ayo. Siap ya. 1, 2, liatin enggak? 3. Sekali lagi. 1, Ayo mana tangannya? 3. Nanti yang selanjutnya, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, udah sekarang. Sekarang selanjutnya. Bentar. Yummy. Yummy. Selanjutnya sekarang apa dulu coba sekarang kan ini ada darah tuh. Tadi gimana tadi teorinya? Harus diapain dulu? Dibersihkan dengan air mengalir. Sekarang boleh pada pergi dulu ke wastafel, dibersihkan pakai air mengalir. Ayo boleh, silakan. Bersihkan dulu pakai air mengalir. Bersihkan di keran, cerai. Keran. Kalau bersihan di keran. Dibersihkan pakai keran. Sudah. Ya. Nah, sekarang udah bersih ya. Udah bersih ya. Sekarang misalkan di daerah ini, di daerah tangan yang terlukanya masih belum bersih sekali. Masih ada kotoran-kotoran seperti pasir misalnya. Caranya adalah kita buka kain kasanya. Ini kain kasa. Kasanya dibuka. Kan itu ada banyak ya. Buka satu. Kemudian Itu kasar. Ini siapkan Rivanol. Siapkan Rivanol untuk membersihkannya. Dituangkan Rivanol ke dalam kasa pelan-pelan ya, tutupin dulu supaya nggak tumpah. Tutup, dituangkan sedikit. Hati-hati kan laptopnya ya. Udah dengan laptop. Dituangkan sambil ditutup. Kemudian rivalnya tutup lagi botolnya.
Ya. Udah. Ada yang udah siap? Kasanya? Nanti bareng-bareng ya. Nah, ini kasanya yang udah ada rifanolnya. Mendaftar pelan-pelan belum. Ya, nggak apa-apa. Ditungguin ya, ditungguin. Bisa itu. Aduh. Ini ya. Nah, ditungguin dulu ya. Tungguin yang teman-temannya tungguin ya. Ini bareng-bareng. Udah siap semua? Udah? Udah. Sekarang bersihkan lukanya yang tadi itu. Pakai Rifanol. Dibersihkan. Bersihkan lukanya. Udah? Udah dibersihkan. Udah. Masih ada sisa sausnya ini. Masih ada sisa darahnya. Kalau masih ada sisa darahnya itu aja Ya, dibersihkan terus sama Rifanol ya. Udah, Kak. Kalau misalnya ternyata darahnya masih aja. mengalir gimana? Kalau darahnya masih mengalir diapain? Wah, ini Bawa ke dokter. oh enggak, pertama kita bisa tekan dulu gini caranya, ditekan. Tekan. Kalau darahnya masih mengalir, biasa pakai kasa ditekan, boleh gini. Tekan terus sampai Yang benar. nah, misalnya sampai 1 menit. Tekan, Mama. Jangan ditoong-toong ya, jangan didetil ya. Ditekan, Mama. Tekan. Harus sabar Ditekan nunggunya. Misalnya udah 1 menit nih. Udah 1 menit kita boleh buka. Oh iya udah berhenti darahnya. Udah berhenti. Sekarang udah siap ya. Sekarang tadi ini sampahnya ya. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Dipisahin. Pakai tempat sampahnya plastik khusus. Simpan dikumpulkan tempat sampah plastiknya. Selanjutnya kita bawa betadin. Betadin. Pisahin di sini. Ini Pak, ini. Sekarang bawa betadinnya. Di sini. Kamunya duduk perang. Betadinnya dibuka, tutupnya. Karena kemana? Tapi iya. Dibubuhkan sedikit ke lukanya. Ya. Diam. Acan. Nah ini kalau terlalu apa? Kalau misalnya banyak bisa dikeringkan sedikit. Tekan-tekan. Ini udah. Seandainya. naik banget ke kulit, nanti kan kulitnya lagi luka, kita menjepit mata-mata. Mama ini lagi praktek. Ada yang udah? Ya betadin. Udah aku belum bisa. Udah semua? Udah. Udah. Terus udahnya tutupkan tadi luka tadi dengan kasa tadi. Boleh. Dengan kasa yang tadi. Tutupkan. Selanjutnya buka plester. Plester gulungnya dibuka. Buka. Kemudian ambil secukupnya ya, digunting ya. Misalnya seperti ini. Kami dihayang sedikit dengan Saya gunting. Hati-hati ya, tangannya kegunting. Ini. Satu lagi. Bising. Kyu. Alhamdulillah. Ini biasanya udah selesai nih. Lukanya udah ketutup sekarang.
Biarkan ini jangan dibuka-buka dulu. Biasanya sampai kalau lukanya agak besar, biarkan dulu selama 1 hari ya. Nanti besoknya kita lihat lukanya apakah masih udah tertutup atau belum. Kalau belum tertutup, nanti besok kita bisa ganti perban lagi dengan cara yang tadi itu. Nah, kalau cara yang kedua, dibersihkannya cukup dengan Rivanol saja, tidak usah pakai betadine. Betadine ini cukup untuk pertama kali aja ya. Untuk pertama kali aja. Kalau untuk hari besoknya, dibersihkannya cukup dengan Rivanol saja ya. Kemudian ditutup lagi pakai kasa seperti ini. Pakai itu aja. Pakai Rivanol. Ya. Plasternya apa harus 2 garis gitu nggak dokter? Boleh bebas, mau ada tambahannya ke sini, mau ditulis juga nama boleh di sini. Dikasih namanya boleh. Kasih nama ya. Kasih nama boleh ya. Udah, aku udah beres. Udah beres ya. Sekarang kita foto bersama ya. Bentar. Foto bersama. Nah, foto bersama ya. Sok, siap. Boleh. Kita tunggu dulu sampai siap semuanya. Kenapa? Nah, udah siap semuanya? Belum. Besok. Bentar ya, tunggu dulu. Udah belum? Mengobati diri sendiri. Belum? Udah belum? Udah ya? Belum. Belum. Ini mah Kayak ini ya, petak umpet. Udah Asifa belum buka videonya ya? Asifa? Oh iya. Udah. Oh iya. 1 udah? ya. Belum. Udah. Udah? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ini masih halaman pertama ya. 1, 2, 3. Sekarang halaman selanjutnya. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah selesai. Oke. Terima kasih. Sekarang ke Kak Ika lagi. Masya Allah, seru ya. Ada yang baru tahu ternyata betadine itu ternyata cuma 1 kali aja ya, waktu awal aja. Nggak usah terus-terusan. Jadi kalau pakai betadine bukan berarti langsung jadi ajaib sembuh ya. Bukan itu fungsinya betadine. Masya Allah, seru sekali. Seru nggak nih, seru nggak? Oke, boleh. Oke, boleh dilanjut. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Tidak. Oke, coba. Oh, ada yang mau nanya Kak Ika. Siapa yang mau tanya? Fatih ya? Itu kalau misalnya lukanya ininya kan udah beres tuh workshopnya. Oh, udah boleh dibuka belum ininya plaster? Oh, plasternya nanti aja kalau udah selesai ya. Oke. Pakai dulu aja. Tadi Fatih mau nanya Kak Ika, Fatih. Boleh, mana? Mau tanya apa? Itu tuh. Terus betadine itu fungsinya apa? Oh iya, betadine. Tadi betadine itu fungsinya sebagai antiseptik. Jadi untuk membersihkan luka. Untuk ada zat-zat yang membuat kita bisa mencegah untuk infeksi gitu ya. Membersihkan luka. Nah, betadine ini baiknya dipakainya sekali aja. Pas awal-awal luka aja, karena ternyata kalau terlalu sering dipakai membuat luka itu jadi lama keringnya. Jadi cukup sekali aja untuk membersihkan kuman-kuman, menghilangkan kuman-kuman yang ada di luka kita. Cukup sekali aja. Itu ya, Fatih, bisa dipahami atau gimana?
Jadi Bisa. untuk menghilangkan kumannya, Fatih, kan di luka-luka kita suka ada kuman tuh, misalnya karena luka kita tangan kita terluka, ada kulit yang terbuka, kuman dari udara bisa masuk atau dari tanah atau dari pasir. Ada nempel tuh kuman kan, makanya dibersihkannya, dihilangkannya kumannya oleh betadine dulu. Nah, tapi cukup sekali aja itu ya. Nah, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh tentang mimisan atau workshop ini? Tidak. Tapi Bu, kalau misalnya pun kita mau, tapi kalau misalnya nggak jadi. Kenapa? Nggak apa-apa, Merta. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya kena air wudhu gimana? Kalau Atau kena kena air mandi? Kena air wudhu ya. Nah, kalau lukanya tadi masih basah ya, misalnya kita tangan untuk kena nih. Kalau lukanya masih basah, kemudian agak besar, saran baiknya jangan kena air wudhu dulu. Jadi wudhunya bisa sampai segini dulu. Bisa tayamum atau tetap wudhu seperti biasa, tapi bagian yang kena lukanya tidak kena air dulu. Itu dibolehkan gitu ya, kalau memang kitanya ada luka gitu ya. Luka. Kalau luka biasanya nutupnya berapa hari? Berapa lama ya? Iya. Kalau lukanya nggak begitu besar ya, misalnya biasa kita luka lecet biasa itu 3 sampai 5 hari biasanya sudah mulai kering, sudah mulai tanda-tandanya itu nanti ada mulai muncul kerak-kerak ya, kerak-kerak yang warna hitam, udah mulai gatel ya? Gatal-gatal. Nah, kalau lagi gatal nggak boleh digaruk ya. Kalau digaruk nanti jadi luka lagi, nanti jadi lama lagi dari awal. Ya. Ini ada yang mau nanya juga nih, dokter nih, ke Naya. Naya mau resen mau tanya. Kalau Hansaplast bedanya apa sama perban? Tadi dengan perban ya. Tadi Hansaplast itu sebenarnya sama fungsinya dengan perban, dengan kasayang ini ya. Itu untuk praktisnya kalau ternyata kasanya tidak ada, kasanya nggak ada, tadi plester yang ininya nggak ada, kita boleh pakai Hansaplast. Dan lukanya kecil ya? Kalau lukanya kecil, kalau agak besar pakainya pakai yang ini. Tapi kalau lukanya kecil bisa muat ke Hansaplastnya, boleh pakai itu. Luka garuk boleh di Hansaplastin nggak? Kalau disaplasin nggak? Oh iya, kalau luka garuknya berdarah, boleh. Tapi dibersihkan dulu ya. Jadi kita garuk-garuk tuh sampai berdarah. Dibersihkan dulu pakai tadi apa? Pakai air dulu, kemudian pakai Rivanol, pakai betadine, kemudian pakai Hansaplast. Ya, seperti itu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya, boleh raise hand. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti yang bertanya, nanti ibu dokter yang bertanya. Asik. Nah, nanti dapat hadiah yang bisa jawab dapat hadiah ya. Iya. Ya. Caranya nanti jangan langsung jawab, tapi duluan angkat tangan dulu ya. Nanti Kak Ika yang akan melihat siapa yang duluan angkat tangan ya. Sebelum ya, siap. Kak Ika udah siap? Ya. Ya. Angkat tangan. Ya. Pertanyaannya. Oh ya. Duluan angkat tangan langsung Kak Ika gini atau dari komputer? Dari angkat langsung aja. Dari emot aja. Dari emot ya. Ya, udah pada bisa tapi udah pada bisa? Udah ya? Udah ya. Sekarang sebutkan langkah-langkah dalam penanganan luka berdarah. Oke. Amerta duluan nih. Amerta boleh. Pendarahan adalah jangan panik, bersihkan luka dengan air mengalir, kasih Rivanol, habis itu kasih Rivanol, terus kasih plester.
Mana nih? Ya, betul. Nanti Masya Allah. ditambahkan, nah, sebelum kasih plaster bisa dikasih betadine dulu ya Kak Amerta ya. Bisa ditambahin betadine. Ya, betul. Kemudian ditutup pakai plester. Ya, betul buat Amerta. Nanti Amerta dapat door prize ya. Nah, ada 2 lagi nih door prize-nya. Yes. Siap-siap lagi ya. Nanti Kakak Amerta nanti kita giliran yang lainnya ya. Oh, Yang belum oke. dapat. Nah, kita Oh, Siap-siap ya. belum dilongin dulu. Sekarang sebutkan duduk sana. langkah-langkah untuk menangani mimisan. Fatih dan Atifa yang duluan. Boleh. Silahkan, Fatih sama Atifa. Mana suaranya? Pertama. Mana ya, Fatih? Ada suara Fatih? Mana Fatih dan Atifa? Silakan yang Oh, silahkan Fatih sama Atifa sebutkan langkah-langkahnya. Pertama jangan panik. Ya. Menunduk ke bawah. Ya. Ya. Kemudian Ini selama 5 sampai 10 menit. ya. Jangan Ya, ke dokter ya. begitu. Iya, betul, betul sama Atifa, betul. Jadi caranya apa tadi? Nggak panik, kemudian menunduk ke bawah, ditekan lubang yang ada perdarahannya. Napasnya pakai apa? Pakai mulut. Pakai mulut. Nah, kemudian sampai lukanya, sampai mimisannya berhenti. Kalau tidak berhenti juga dua kali seperti itu, boleh pergi ke dokter. Ya. Alhamdulillah nanti Atifa sama Fatih dapat door prize. Nah sekarang satu lagi, siap-siap ya, siap-siap ya. Eka, udah siap Eka? Ya, Sekarang yang dapat door prize-nya yang bisa mengambilkan barang. Jadi bukan ngangkat tangan ya, tapi bisa mengambilkan barang yang diminta oleh Bu Dokter. Siap ya, udah konsentrasi, udah buka kamera semuanya, udah. Nanti kan menunjukkan barangnya. Siap Kak, sekarang tunjukkan kepada Ibu yang bisa membawakan gayung kamar mandi. ya Yasmin. Lari-lari. Jadi siapa yang bisa menunjukkan gayung duluan? Yasmin, lalu tadi ada siapa juga cepat Ipa. Masya Allah. Aduh semangat ya. Tadi juga Fatih udah bisa bawa gayung ya? Yana mau Fatih. Keren semuanya. Tapi yang duluan tadi siapa tadi? Yasmin. Yasmin ya. Ya. Tadi gayung buat apa sebenarnya tadi? Kalau buat tadi luka bakar ya. Kalau ternyata nggak ada keran, kita bisa gayungnya diisi air dingin, kita celupkan ke tadi yang panasnya itu, ke tangannya kena lukanya ke dalam air. Tapi airnya air yang biasa saja ya, air dingin biasa, nggak boleh air es. Kalau Ya. wajah berarti wajah yang kita masuk. Kalau wajah harus ke dokter langsung. Harus ke dokter langsung. Kena wajah, kena leher, kena alat-alat yang lebih lebih sensitif, itu harus segera datang ke rumah sakit. Ya mungkin itu Kak Ika.
nanti yang dapat door prize-nya boleh hubungin Bu Dokter ya untuk mengambilnya. Masya Allah, terima kasih Dokter Gita. Serunya, nggak kerasa nih udah 10.25 nih, sudah waktunya udahan. Kira-kira apa lagi ya yang serunya ya kita bahas nanti, kita bakalan ngapain ya? Apa lagi ya kita ya, belajar apa lagi? Ada nggak sih yang penasaran? Ini kita udah belajar jadi dokter cilik nih. Nanti kita mau belajar jadi apa lagi ya? Apa kita akan masak bareng? Jadi itu jadi sultan. Detektif biar jadi sengkonan. Belajar tentang sejarah Islam aja, Bu. Biar jadi Sejarah Islam aja. Sejarah Islam. Ya, kita dongeng tentang perang ya. Oh, betul. Iya ya. Jadi, alhamdulillah nih hari ini kita sudah belajar tentang cara mengatasi tentang Salahuddin Alayubi. Tentang gimana cara mengatasi kalau misalkan terus ada luka, sayat ataupun luka lecet dan lainnya, dan juga kalau misalkan kita luka bakar. Yang pertama dari semuanya adalah apa coba? Yang pertama dari semuanya adalah jangan Panik. betul, jangan panik ya. Kalau misalnya panik, lupa deh semua yang tadi kita pelajarin deh. Baru-baru ingat ngambil jangan panik, betul sekali. Oke. Nah, nantikan kegiatan-kegiatan Little Us lainnya. Mungkin kita nanti bakal jadi kopi cilik, atau mungkin kita jalan-jalan. maunya jadi detektif cilik. Jalan-jalan detektif cilik mungkin. Oke, nantikan ya cara Little Us yang berikutnya. Untuk sekarang kita cukupkan dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Karena kalau mau bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Little Us, ada yang ingat nggak? Little Us. Cerdas, soleh, dan soleha. Kak Ika mau foto bareng dulu, Kak Ika. Foto bareng Nah, dulu yuk. sebelum keluar kita foto bareng dulu ya, sambil memperlihatkan mukanya ya. Boleh. Yang senyumnya ya, senyumnya. Oke. Sambil liatin kotak Udah peda. siap? Kameranya dibuka semuanya. Jangan lupa senyum. Sampai senyum. Satu. Mana itu Gozi? Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi halaman selanjutnya. Satu. Dua. Tiga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Dokter. Makasih Bu Dokter. Sampai ketemu lagi ya. Makasih Bu Dokter.